Pernah gak sih kamu nunda-nunda pekerjaan atau nunda-nunda sesuatu yang pengen banget kamu lakukan dari dulu, tapi selalu ngerasa gak pernah punya waktu untuk melakukannya? Aku pun juga kadang sering ngerasa gitu. Tapi emang bener ya kita gak punya waktu? Apakah ada hal lain yang membuat kita menunda pekerjaan? Oke, dalam video ini kita coba pecahkan masalah tersebut ya. Bruce Lee pernah berkata bahwa concentration is the root of all the higher abilities in man. Jika ada seorang musisi Indonesia yang pengen terkenal dan menerima Emmy Award, maka saran terbaik yang harus dilakukan adalah konsisten untuk membuat musik sebagus mungkin dan terus melatih skill sebagai seorang musisi. Tapi kalau dia sembari berpikir menjadi pemain bola, menjadi bisnismen, atau menjadi selebgram, kayaknya agak susah buat dia untuk kesampaian menerima Emmy Award. Nah, kembali lagi kita ngomongin tentang waktu tadi ya. Sering banget kita mendengar tentang nilai sebuah waktu. Time is money, atau sering juga disebut time is gold. Tapi emang bener gitu ya? Emang bener sih, tapi ternyata nggak seberharga itu. Ada yang lebih berharga dari sebuah waktu, yaitu attention atau perhatianmu. Aku kasih sebuah contoh untuk menerangkan ini. Sering kita menjumpai adanya perbedaan nilai dari beberapa mahasiswa dalam sebuah kelas. Ada yang nilainya jelek, ada yang nilainya bagus. Padahal mereka belajar di kelas yang sama, dengan dosen yang sama, dan dengan waktu yang sama. Semua orang di kelas telah memberikan waktunya, tetapi waktu di sini nggak memiliki nilai. Hanya perhatian yang memiliki nilai. Mahasiswa yang memberikan perhatian lebih pada saat itu akan lebih banyak mengingat apa yang dosen bilang, dan logiknya nilai ujian mereka akan lebih bagus. Tapi mahasiswa yang gak memperhatikan atau malah cenderung tidur, tentu gak bakalan ada yang masuk ke otaknya. Otomatis nilai mereka akan jelek. Nilai sebuah waktu akan sama berharganya dengan perhatian yang kamu alokasikan padanya. Nah, balik lagi ke soal musisi tadi, pekerjaan atau tugas terbaik adalah ketika kita memiliki 100% perhatian saat melakukan pekerjaan tersebut. Seorang peneliti dari Universitas Chicago mengatakan bahwa orang-orang menggunakan kesadaran dan perhatian penuh mereka ketika mereka dalam keadaan yang bernama flow state. Nah, apa itu flow state? Menurutnya, flow state ini adalah keadaan di mana orang-orang yang begitu sangat involved atau engage dalam pekerjaan mereka. Nah, ketika kamu berada di dalam flow state dan sangat engage dalam pekerjaanmu, kamu udah gak peduli lagi soal waktu dan ngerasa pekerjaan kamu bakalan terasa mudah. Nah, untuk memperkuat penelitian ini, ada sebuah penelitian dari McKinsey yang mengatakan bahwa berada di flow state akan meningkatkan produktivitas kita nggak hanya sampai 100%, justru malah hingga sampai 500%. Nah, pertanyaannya pasti gimana sih cara kita untuk mencapai flow state? Oke, dengerin ini baik-baik ya. Kita hanya bisa mencapai keadaan flow state ketika kita udah memulai pekerjaan. Oke? Nah, masalahnya kebanyakan dari kita ngalamin kesulitan untuk memulai pekerjaan atau procrastination atau menunda-nunda pekerjaan. Kalau bahasa kasarnya, males. Ada dua cara untuk menghilangkan procrastination. Pertama, bergantung pada kemauan atau willpower atau mungkin motivasi. Dan kedua, nggak bergantung pada willpower. Kalau ngomongin tentang willpower kita adalah sumber daya terbatas yang seringnya berubah dari hari ke hari. Dan biasanya, willpower ini sangat berhubungan dengan motivasi. Dan kita tahu sendirilah kalau cuma modal motivasi doang itu nggak bisa diandalkan. Motivasi itu nggak bakalan sustainable atau bertahan lama. Nah, cara kedua ini mungkin patut kamu coba. Cara kedua ini nggak bergantung dengan willpower atau motivasi. Cara kedua ini sering disebut mini habits atau teknik mulai aja dulu dari hal kecil. Otak kita selalu mencoba untuk hidup di zona nyaman. Inilah yang bikin kita selalu menunda-nunda pekerjaan kita. Oke, gini ya, aku kasih contoh ya. Pernah nggak sih kalian ngelakuin resolusi hal baru secara menggebu-gebu di awal, tapi nggak bertahan lama? Berdasarkan pengalamanku, dulu aku pengen merutinkan meditasi selama 15 menit tiap pagi. Awal-awal karena dipaksain, bisa tuh bertahan selama beberapa minggu. Tapi ya akhirnya nggak betah lama. Dan sekalinya berhenti, otakku seakan nggak mau lagi melakukan pekerjaan tersebut. Nah, beda halnya ketika aku mencoba lagi merutinkan meditasi setiap pagi dengan metode mini habits ini. Yaitu memulai meditasi cukup dengan 1 menit aja setiap hari. Dan hasilnya ternyata lebih sustain dan bertahan lama. Otak dan pikiranku seakan melakukannya tanpa ngerasa beban sama sekali. Nah, salah satu masalah terbesar yang dimiliki oleh orang-orang, termasuk aku, adalah kita berharap terlalu banyak
dari diri kita sendiri. Dan sebagai akibat dari harapan yang tinggi itu, terkadang kita nggak menyelesaikan apapun dan berujung penundaan atau procrastination. Nah, dengan mini habits ini atau teknik mulai aja dulu dari hal kecil akan menurunkan ekspektasi terhadap diri kita. Kalau kamu mau olahraga, daripada kamu berharap kepada diri kamu sendiri untuk melakukan 100 push up, coba mulai terlebih dahulu dari 1 push up dulu aja. Atau mungkin kalau kamu mau baca buku, jangan terlalu berharap kamu membaca 20 lembar buku setiap hari. Coba mulai dari 1 lembar dulu. Kamu mungkin mikir kalau cuman push up 1 kali atau cuman baca buku 1 lembar setiap hari, mungkin itu nggak produktif dan nggak memberikan hasil yang signifikan untuk hidup kamu. Emang sih kesannya gitu, tapi tujuan dari mini habits ini adalah untuk pekerjaan yang jangka panjang yang membutuhkan rutinitas teratur. Berdasarkan pengalamanku, jika aku memulai meditasi dengan cuman harapan 1 menit doang, kadang-kadang kalau lagi semangat, dengan goals segitu aja aku malah bisa lebih lama bermeditasi, kadang-kadang malah sampai 15 menit. Kalau aku lagi males, aku bakalan cuman meditasi 1 menit aja, tanpa ngerasa salah pada diri sendiri. Dan it's fine dibandingkan dengan ngeset goal selama 15 menit, tapi malah hasilnya nggak berujung kemana-mana atau bahkan nggak dilakukan. Mungkin ekspektasi kamu untuk baca buku cuma 1 lembar doang ya, tapi kamu bakalan sering menjumpai kamu malah membaca buku lebih dari 1 lembar, bahkan hingga 20 lembar. Nah, kondisi yang bersemangat ini yang tadi aku sebut sebagai flow state. Oke, penjelasan ilmiahnya gini ya. Menurut hukum pertama Newton, sebuah objek yang bergerak akan cenderung tetap bergerak. Dan sebuah objek yang diam cenderung akan tetap diam. Nah, ini sangat cocok banget buat kita yang suka nunda-nunda pekerjaan. Ekspektasi kita mungkin terlalu tinggi untuk ngerjain sebuah pekerjaan dengan durasi 2 jam. Tapi sebenarnya yang kita butuhkan cuman gerak dari tempat tidur dan cukup mulai aja dulu selama 3 menit. Akan lebih mudah nerusin pekerjaan daripada memulai pekerjaan. Intinya adalah mempertahankan momentum flow kamu agar tetap berada dalam state di mana kamu tetap involved atau engage dalam pekerjaan kamu, dibandingkan kamu terlalu berekspektasi berlebihan dalam pekerjaan. Terima kasih telah menonton video ini ya.